Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak Ustaz? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak Ustaz, di pagi hari ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran fikih kita kelas 2, yaitu lanjut ke halaman 57, yaitu gerakan salat fardu. Gerakan salat fardu di bagian C, halaman 57. Silakan disiapkan bukunya, disimak dan didengarkan penjelasan yang Ustaz buat dalam video berikut ini. Baik anak-anak Ustaz, silakan dibaca bukunya, halaman 57. Setelah mempelajari bacaan solat, pelajarilah gerakan solat. Maka kita setelah mempelajari dan menghafalkan bacaan solat yang minggu lalu, setelah mempelajari bacaan solat, sudah menghafalkan bacaan solat, maka kita harus mempelajari gerakan-gerakan solat. Karena gerakan solat dan bacaan solat itu harus seiring, atau harus senada, harus bersamaan, harus sama. Maksudnya harus sama harus sama gerakan rukuk dan harus sama bacaan rukuk. Harus sama bacaan i'tidal dan gerakan i'tidal, dan begitu seterusnya. Setiap anak muslim harus bisa mengerjakan solat, karena solat merupakan rukun iman kita, rukun iman yang kedua. Sudah bisakah antum mengerjakan solat? Nah, Ustaz baca bukunya ya. Solat harus dilakukan dengan khusyuk. Solat tidak boleh dilakukan dengan terburu-buru. Solat akan membawa kita ke surga. Jadi solat itu harus khusyuk, tidak boleh terburu-buru, tidak boleh asal cepat, tidak boleh asal siap, tidak boleh asal solat. Solat harus khusyuk, tidak terburu-buru, supaya solat akan membawa kita ke surga dan menjauhkan kita dari neraka, insya Allah. Saya ulangi, solat harus khusyuk, tidak boleh cepat-cepat atau terburu-buru. Teks solat yang pertama itu adalah berdiri tegak bagi yang mampu. Berdiri tegak bagi yang mampu. Kaki agak merenggang kira-kira satu jengkal, kaki agak merenggang menghadap kiblat sambil membaca niat solat. Niat solat kemarin sudah kita pelajari. Silakan diperhatikan gambar yang ada di buku, dan insya Allah perhatikan gambar yang Ustaz buat di video yang Ustaz kirim. Insya Allah kira-kira seperti itulah gambar orang yang berdiri tegak akan melaksanakan sholat. Kemudian gerakan yang kedua adalah takbiratul ihram. Bagaimana takbiratul ihram? Yaitu mengangkat kedua tangan setinggi bahu. Mengangkat kedua tangan setinggi bahu, tangannya setinggi bahu, telapak tangan terbuka menghadap kiblat, jari-jari rapat satu sama yang lain, ibu jari berada di bawah daun telinga. Ibu jari, tahu ibu jari? Ini jempol berada di bawah daun telinga. Seperti inilah kira-kira. Sambil membaca Allahu Akbar, seperti gambar yang ada di buku dan gambar yang ada di video Ustaz. Begitu cara untuk takbiratul ihram ya anak-anak Ustaz. Kemudian yang ketiga bersedekap. Bacanya bersedekap. Setelah takbiratul ihram tangan bersedekap di atas pusar. Tangan kanan memegang tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri, seperti ini anak-anak Ustaz. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri di atas pusar, di bawah dada, seperti ini. Di atas pusar, di bawah dada. Itu contohnya. Contoh yang lebih bagus ada di gambar. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri sambil membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek dalam Al-Quran yang telah dihafal. Surah pendek atau surah yang sudah dihafal. Saya ulangi,
selengkap seperti ini sambil membaca Iftitah, Al-Fatihah dan surah yang sudah dihafal. Kemudian yang keempat, rukuk. Bagaimana rukuknya? Rukuk itu membungkukkan badan, kedua tangan memegang lutut dan menekannya. Jadi lututnya harus ditekan ke bawah, ditekan, bukan dilonggarkan tetapi ditekan ke dalam. Pandangan mata tertuju ke tempat sujud. Antara punggung dan kepala hendaknya rata. Punggung dan kepala hendaknya rata. Kaki, badan dan kepala membentuk sudut siku-siku sambil membaca bacaan rukuk Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali. Gambarnya contohnya seperti ada di buku, seperti yang ada di buku gambar rukuk dan gambar yang Ustaz buat. Kalau dicontohkan kira-kira rukuknya seperti ini anak-anak Ustaz. Harus rata kepala dan punggungnya. Kaki tangan menekan lutut. Baik, silakan diperhatikan gambarnya. Gambar yang di buku dan yang Ustaz buat, dan setelah itu dipraktekkan nantinya ya anak-anak Ustaz. Kemudian lanjut yang kelima itu i'tidal, gerakan bangkit dari rukuk dan kembali berdiri tegak. Setelah rukuk bangkit, angkat tangan sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian setelah membaca Sami Allahu liman hamidah, kemudian membaca doa i'tidal. Doa i'tidal yang kita pakai kemarin yang panjang, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, seperti yang kita pelajari di video sebelumnya. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu i'tidal dan bacaannya. Contoh i'tidal ada di gambar. Kemudian yang keenam, sujud. Bagaimana sujudnya? Silakan dibaca. Menempatkan wajah ke tempat sujud, meletakkan wajah kita ke tempat sujud sambil membaca takbir Allahu Akbar. Dahi, hidung, telapak tangan, lutut, jari-jari kaki harus menyentuh lantai tempat sujud. Jari-jari kaki harus menyentuh lantai tempat sujud. Kedua telapak tangan dan wajah diletakkan sejajar. Kedua telapak kaki berdiri tegak menopang tubuh. Jari-jari kaki menekan lantai sambil membaca doa sujud. Nah, itu ada contohnya anak-anak Ustaz. Contoh lihat kakinya. Lihat kakinya, jari-jarinya ditekuk seperti ini. Jari-jarinya ditekuk untuk ditekuk dalam melaksanakan sujud. Lihat contohnya dan contoh yang akan Ustaz buat. Kemudian duduk antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ini biasa juga kita sebut dengan duduk iftirash. Duduk iftirash namanya. Duduk dengan cara telapak kaki kiri diduduki dan telapak kaki kanan berdiri tegak. Lihat dan perhatikan gambarnya. Perhatikan gambar kakinya. Telapak kaki kiri diduduki dan telapak kaki kanan berdiri tegak. Jari kaki kanan menekan lantai sambil membaca doa. Ingat, Ustaz ulangi, jari kaki kanan menekan lantai. Lihat contohnya. Lihat contoh pada kakinya. Sambil membaca doa duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Setelah selesai sujud kedua dilanjutkan dengan rakaat berikutnya. Setelah duduk antara dua sujud, kemudian sujud kembali. Kemudian lanjutkan ke rakaat berikutnya berdiri kembali membaca Al-Fatihah. Yang kedelapan, duduk tasyahud awal. Duduk setelah sujud kedua. Maksudnya duduk setelah rakaat kedua dan setelah sujud kedua. Saya baca duduk setelah sujud kedua setelah rakaat kedua.
posisinya sama seperti dalam keadaan duduk iftirash. Posisinya sama seperti duduk iftirash atau duduk antara dua sujud. Kemudian membaca doa tasyahud dan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir atau duduk tawarruk. Jadi duduk tasyahud akhir ini dinamakan juga dengan duduk tawarruk. Duduk dengan cara telapak kaki kiri dijulurkan di bawah kaki kanan dengan mengarah ke belakang. Lihat gambarnya. Ada gambar kaki yang ada di atasnya sedikit. Di gambar kakinya lihat, begitulah bentuk tasyahud akhir, bentuk duduk tasyahud akhir atau duduk tawarruk. Telapak kaki kanan berdiri tegak serta jari-jari kaki kanan menekan ke lantai. Saat duduk tasyahud akhir membaca doa tasyahud awal dan lanjut kepada salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salawat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam yang sudah kita pelajari. Yang terakhir adalah gerakan salam. Gerakan salam menoleh ke kanan dan ke kiri sambil membaca Assalamualaikum warahmatullahi. Contohnya menoleh ke arah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz yang pertama ke kanan, yang kedua ke kiri. Kemudian kalau di video Ustaz kebalik, yang ke kiri yang pertama berarti itu bukan salah toleh, bukan salah menoleh, tapi karena kameranya sel kamera depan, jadi dia menukar posisi kiri ke kanan dan posisi kanan ke kiri. Itu kalau seandainya terbalik nanti dibuat videonya. Tapi kalau tidak terbalik berarti bagus. Yang pertama ke arah kanan, yang kedua ke arah kiri. Yang pertama adalah rukun, ke arah kanan adalah rukun, yang ke arah kiri adalah sunnah. Tapi sangat bagus untuk dikerjakan dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi. Baiklah anak-anak Ustaz cukupkan video kita, pembelajaran kita kali ini sampai praktek, sampai gerakan solat fardu. Sampai gerakan solat fardu kita cukupkan. Silahkan dipraktekkan dalam solat antum sehari-hari, baik solat fardu ditambah solat sunnah yang lain. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga yang Ustaz buat bermanfaat. Jika ada kendala atau ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan kepada Ustaz. Syukran. Ustaz tutup. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.